Modus Agus Buntung ruda paksa mahasiswi, korban diminta sucikan diri. Modus Iwayan Agus Suartama, 21, atau Agus Buntung meruda paksa korban seorang mahasiswi di Mataram, NTB terungkap. Kasus ruda paksa ini viral sejak beberapa hari terakhir, bahkan disorot anggota DPR serta pengacara Hotman Paris karena dinilai tak masuk akal. Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas tanpa dua tangan, bisa jadi tersangka ruda paksa. Melalui pendampingnya, Ade Latifah Fitri, korban mengungkapkan, pelaku dan korban merupakan dua orang yang sebelumnya tidak pernah saling bertemu. Jadi benar-benar, baru pertama kali bertemu di Taman Udayana, si korban sedang nongkrong-nongkrong mencari udara segar, tiba-tiba dihampiri si pelaku ini, tutur Ade, pada Tribun Lombok via telepon, Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024. Ia menuturkan, pada saat awal bertemu semua berjalan normal. Tersangka mengajak si korban berkenalan dan mengajak ngobrol, kemudian menanyakan tentang identitas korban. Tapi kemudian ada satu momen, di mana si pelaku ini dengan sengaja mengarahkan korban agar melihat ke satu arah, ke arah utara dari tempat duduk korban. Di mana di arah utara itu ternyata ada sepasang kekasih yang sedang melakukan aktivitas seksual, tutur Ade, dari komunitas Senyumpuan yang mendampingi korban. Tersangka dengan sengaja menunjukkan sepasang kekasih sedang melakukan aktivitas seksual di ruang publik, Taman Udayana, sehingga korban menjadi kaget. Akhirnya korban ketakutan dan dia menangis. Nangisnya korban itu kemudian dijadikan sebagai cara si pelaku untuk membawa korban berpindah tempat. Jadi yang awalnya ngobrol di bagian depan, jogging track, di pinggir jalan banget, akhirnya diajak pindah ke belakang yang sepi, tidak ada orang, tidak ada CCTV, tuturnya. Dalam perjalanan ke bagian belakang, tersangka mulai menanyakan hubungan korban dengan mantan-mantannya. Kamu pernah ya melakukan ini, makanya kamu nangis ya, blah, blah, gitu, kata Ade, menirukan perkataan tersangka untuk mengintimidasi korban. Artinya, tersangka saat ini mengulik personal si korban. Baru kemudian si korban mulai merasa sedang dicari tahu kelemahannya dan sedikit terintimidasi. Tersangka rupanya sudah tahu banyak tentang hubungan dirinya dengan mantan-mantannya. Sampai akhirnya si pelaku, tersangka, bilang ke korban, kamu harus mensucikan diri dari dosa-dosamu di masa lalu dengan cara kamu harus mandi bersih, ungkap Ade, dari pengakuan korban. Korban saat itu sempat menolak untuk melakukan ajakan mandi bersih. Tetapi tersangka, pria difabel, mengancam korban. Dia akan menyebarkan aib korban kepada semua orang. Dia, tersangka, bilang, kamu itu sudah terikat sekarang sama saya. Saya sudah tahu segala hal tentang kamu. Saya akan laporkan semua itu ke orang tuamu, ungkapnya. Korban saat itu dalam kondisi tidak stabil pikirannya, tambah ketakutan. Sehingga korban terpaksa mengikuti permintaan pelaku. Akhirnya korban yang sedang dalam kondisi banyak pikiran merasa ketakutan dengan ancaman pelaku. Akhirnya mengiyakan ajak pelaku dibawa ke homestay dengan dalih untuk membersihkan diri, ungkapnya. Korban mengakui homestay tersebut dibayar sendiri oleh korban. Tapi saat itu dia dalam kondisi terancam dan disuruh oleh tersangka. Bukan secara sukarela memberi uang untuk membayar homestay. Korban mengaku ketakutan, karena jika kabur korban pasti dikejar karena ada interaksi pemilik homestay dengan si pelaku, ujar Ade. Akhirnya di homestay tersebut, tersangka melancarkan aksinya meruda paksa korban yang saat itu dalam kondisi tertekan dan terancam. Ade Latifah juga mengungkapkan, korban saat itu dalam posisi tidak bisa berbuat apa-apa karena secara psikologis tertekan. Bahkan sampai saat ini korban masih menyalahkan dirinya. Lebih parahnya lagi, korban yang melapor saat ini justru kembali menjadi sasaran karena dianggap dia yang bersalah. Apalagi sangat sulit melawan logika publik, di mana seorang disabilitas tidak bisa melakukan kejahatan seksual. Korban, kata Ade, sampai menutup akun media sosialnya karena tidak ingin mendengar hal-hal yang akan membuatnya semakin disalahkan. Korban saat ini hanya ingin ada orang yang percaya sama dirinya, ujar Ade, selaku pendamping. Pengakuan korban ruda paksa ngaku diancam, Agus beri bantahan. Korban ruda paksa Iwas alias Agus Buntung, 21, mengaku mendapat ancaman. Diketahui, Agus, pria tanpa dua tangan asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu ditetapkan sebagai tersangka kasus ruda paksa. Penetapan tersangka ini kemudian menjadi kontroversi. Publik menilai dengan keterbatasan fisik yang dimiliki Agus, tak mungkin melakukan tindak asusila. Pendamping korban, Ade Latifah, mengungkap pengakuan kliennya. Latifah mengatakan, korban dan pelaku tidak saling mengenal sebelumnya.
Pertemuan pertama keduanya terjadi di Taman Udayana. Ketika itu, korban sedang duduk santai sendirian sambil membuat konten. Saat itu, korban didatangi oleh pelaku yang kemudian diajak berkenalan. Keduanya pun berbincang ringan mengenai keseharian, keluarga hingga persoalan kuliah. Namun saat itu sempat terjadi beberapa percakapan yang kurang nyaman terkait dengan seksualitas yang kemudian membuat korban merasa kurang nyaman, sampai akhirnya sempat menangis juga, ketakutan, kata Latifah, dikutip dari YouTube Tiffany News, Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. Terjadi manipulasi dan juga ancaman yang dirasakan oleh korban, di mana pelaku mengancam jika korban tidak menuruti permintaan dari pelaku maka pelaku akan melaporkan atau membeberkan masalah-masalah yang sudah mereka saring selama obrolan itu terhadap orang tua korban, sambungnya. Korban yang ketakutan terpaksa menuruti permintaan tersangka. Setelah ancaman itu, tersangka mengajak korban ke sebuah homestay. Disinilah, kata Latifah, pelecehan seksual fisik oleh tersangka terhadap korban terjadi. Kala itu, ujar Latifah, korban sempat memberikan perlawanan. Namun, tersangka kembali memberi ancaman. Kali ini, tersangka mengancam akan membuat hidup korban hancur. Tersangka juga mengatakan, jika korban berteriak, maka mereka akan dinikahkan. Sementara itu, Agus tegas membantah keterangan itu. Ia bahkan berani bersumpah tidak melakukan tindakan asusila seperti yang dituduhkan. Tidak ada, saya berani sumpah tidak ada ancaman, ujar Agus membantah keterangan Latifah. Menurut Agus, jika kejadian itu benar adanya, seharusnya korban melawan. Dengan kondisinya yang merupakan penyandang tunadaksa, bukan hal sulit bagi korban untuk melakukan perlawanan. Ancaman seperti apa? Kan dia bisa lawan, dia bisa semuanya, dia normal, sedangkan saya kayak gini, tandasnya. Alasan polisi tetapkan pemuda disabilitas jadi tersangka ruda paksa dua wanita, sebut beraksi pakai kaki. Penjelasan Direktorat Kriminal Umum, Ditkrimum, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, tetapkan tersangka pria disabilitas berinisial IWAS alias Agus karena diduga meruda paksa seorang mahasiswi di salah satu homestay. Agus ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram, pada Kamis, tanggal 28 November tahun 2024. Dirkrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, penetapan Agus sebagai tersangka setelah melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi. Polisi sudah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Berdasarkan hasil visum juga ditemukan 2 luka lecet di kelamin korban akibat benda tumpul. Ini bisa disebabkan oleh alat kelamin atau yang lainnya. Namun tidak ditemukan adanya luka robek lama atau baru di selaput darah, kata Syarif dalam keterangan tertulis yang diterima tribunlombok.com, Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024. Syarif juga mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap tersangka, penyebab Agus nekat meruda paksa perempuan tersebut akibat pengaruh judi dan minuman keras, selain itu akibat bullying yang diterimanya sejak masih kecil. Kondisi tersebut meningkat pada tindakan menyetubuhi, jelas Agus. Mantan Wakapolres Mataram itu juga mengatakan, kondisi tersangka yang disabilitas tanpa 2 tangan tersebut dimanfaatkan untuk menyetubuhi korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Tersangka memanfaatkan kerentanan yang berulang, sehingga timbul opini tidak mungkin disabilitas melakukan kekerasan seksual, kata Syarif. Meskipun Agus tidak memiliki 2 tangan namun saat menjalankan aksi bejatnya dia menggunakan kakinya, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Meski begitu, polisi tidak melakukan penahanan terhadap Agus, alasannya selama dia kooperatif dalam memberikan keterangan tidak dilakukan penahanan. Agus dikenakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, dengan ancaman 12 tahun penjara atau denda Rp300 juta. Sementara, Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita, Renata Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menjelaskan penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan ahli. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka, kata AKBP Nimade Pujawati lewat YouTube official iNews, dikutip Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024. AKP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan tersangka bukan dengan fisik.
Ia menyebutkan modus Agus melakukan tindakan tersebut ada unsur tekanan sehingga korban takut dan tidak bisa menolak keinginan tersangka. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Diketahui, kasus ini terjadi di sebuah homestay kawasan Mataram. Saat itu Agus bertemu korban di teras homestay, sampai kemudian viral di media sosial.